Selamat datang di channel Garis Akhir Jam 3. Cerita kali ini datang dari seorang narasumber yang merahasiakan identitasnya. Seorang mantan sopir ambulans yang kini memilih pensiun dini setelah mengalami malam paling kelam dalam hidupnya. Siapkan mental Anda, matikan lampu, dan gunakan earphone. Jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata bin gaib dari jalanan Nusantara. Garis Akhir Jam 3. Namaku Satrio. Bagi kebanyakan orang, ambulans adalah simbol harapan atau duka. Tapi bagiku, selama 12 tahun, mobil putih itu hanyalah kantor kedua. Aku sudah kenyang dengan bau amis darah, suara tangisan keluarga, hingga pandangan kosong dari mata jenazah yang baru saja mengembuskan napas terakhir. Aku pikir, aku sudah kebal. Aku pikir, tidak ada lagi yang bisa mengejutkanku. Aku salah. Semuanya bermula pada suatu Selasa Kliwon di bulan November. Hujan turun tidak seperti biasanya, bukan badai yang mengamuk, melainkan gerimis tipis yang sangat konsisten, menciptakan kabut susu yang menyelimuti kota. Aku sedang menyeruput kopi hitam pahit di kantin belakang RSUD, ketika radio panggil di pinggangku berderit, Unit 9 Satrio. Ada pengantaran jenazah jarak jauh, segera ke ruang pemulasaraan. Aku melirik jam di pergelangan tanganku. Pukul ke-23,45, jarak jauh ke mana pusat? Tanyaku melalui radio. Desa Karangsunyi, lereng Gunung Lawu. Keluarga minta malam ini juga. Aku menghela napas. Karangsunyi bukan sekadar jauh, itu adalah titik buta di peta. Jalanannya sempit, berkelok dan seringkali longsor. Namun, sebagai sopir honorer, aku tidak punya kemewahan untuk menolak. Aku menghampiri rekanku Guntur. Dia adalah perawat jenazah yang sudah bekerja hampir 20 tahun. Wajahnya biasanya tenang, tapi malam itu aku melihatnya sedang merokok dengan tangan yang sedikit gemetar di depan ruang jenazah. Guntur, ada apa? Tumben amat kamu gelisah, tegurku. Menatapku dengan mata yang tampak lelah. Sat, jenazah yang akan kita bawa ini bukan jenazah biasa. Namanya Nyai Salamah. Orang-orang di daerah asalnya bilang dia itu orang pintar, tapi matinya aneh. Tubuhnya berat sekali, Sat. Tadi butuh 6 orang buat memandikannya, padahal badannya kurus. Aku mencoba tertawa kecil, meski bulu kuduku sedikit berdiri. Ah, mungkin karena kaku mayat saja. Ayo, semakin cepat kita berangkat, semakin cepat kita pulang. Kami memasukkan peti kayu jati itu ke dalam kabin belakang ambulans nomor 09. Mobil ini sebenarnya sudah agak tua, tapi mesinnya masih bandel. Saat peti itu masuk, aku merasakan suspensi mobil amblas ke bawah dengan bunyi cet yang nyaring. Seolah-olah kami baru saja memuat 1 kuintal beras, bukan 1 tubuh manusia. Seorang pria paruh baya berpakaian serba hitam, yang mengaku sebagai perwakilan keluarga mendekatiku. Wajahnya pucat, matanya cekung. Pak sopir, bisiknya, suaranya seperti gesekan amplas pada kayu. Nanti, kalau di jalan mendengar suara ketukan dari dalam peti, jangan sekali-kali berhenti. Teruslah mengemudi sampai melewati jembatan merah di perbatasan desa. Aku mengerutkan kening. Ketukan, maksud bapak? Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menyerahkan amplop coklat berisi uang operasional dan alamat tujuan, lalu berbalik pergi menghilang ke dalam kegelapan lorong rumah sakit. Guntur duduk di kursi depan di sampingku. Dia terus memegang tasbihnya. Ambulans meluncur keluar dari gerbang rumah sakit jam 0:30. Sirene tidak kunyalakan karena ini hanya pengantaran jenazah, bukan keadaan darurat medis. Namun, lampu rotator biru tetap berputar, memantulkan cahaya aneh pada dinding-dinding toko yang sudah tutup. 10 km pertama semuanya tampak normal, hanya suara mesin mobil dan wiper yang menyapu rintik hujan. Tapi saat kami mulai memasuki wilayah hutan jati yang menjadi pintu masuk ke jalur pegunungan, suhu di dalam kabin turun drastis. AC mobil sudah kumatikan, tapi napas kami mulai mengeluarkan uap putih. Sat, kamu bau sesuatu tidak? Tanya Guntur tiba-tiba. Aku mengendus udara. Bau formalin yang tajam mulai memudar, digantikan oleh aroma yang sangat spesifik. Bau melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau bangkai yang busuk, dan bau kemenyan yang dibakar. Mungkin penduduk sekitar ada yang sedang bakar sampah, jawabku asal, mencoba menenangkan diri sendiri. Tiba-tiba, dari arah belakang tepat di dalam kabin, jenazah terdengar suara tok tok tok. Aku langsung menginjak rem, membuat mobil sedikit selip di aspal basah. Jantungku berdegup kencang. Guntur langsung memejamkan mata
dan mempercepat bacaan doanya. Suara apa itu, Guntur? Bisik. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan berasal dari dalam peti kayu jati itu. Itu bukan suara benda bergeser karena guncangan mobil. Itu adalah suara kepalan tangan yang menghantam kayu dari arah dalam. Jangan berhenti, Sat! Ingat pesan orang tadi, teriak Guntur. Aku menelan ludah, memindahkan gigi, dan kembali melaju. Mataku melirik ke arah kaca spion tengah yang mengarah ke kabin belakang. Melalui kaca pembatas yang sedikit berembun, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Peti itu tutupnya sedikit terbuka. Padahal aku ingat betul Guntur sudah memaku dan menguncinya dengan rapat. Dari celah peti yang gelap itu, muncul sebuah tangan yang keriput dengan kuku-kuku hitam yang panjang. Tangan itu mencengkeram pinggiran peti, lalu perlahan-lahan sebuah kepala dengan rambut putih panjang yang acak-acakan mulai menyembul keluar. Aku segera membuang muka, fokus ke jalan di depan. Pandanganku mulai kabur karena keringat dingin menetes ke mataku. Guntur lihat ke belakang dia keluar, pekiku. Jangan lihat, Sat. Fokus saja ke jalan, itu hanya gangguan. Guntur berteriak, tapi suaranya sendiri terdengar seperti sedang menangis. Tiba-tiba, suara sirena ambulans menyala sendiri. Wiu wiu, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian hutan jati yang gelap. Aku mencoba menekan tombol off, tapi sirene itu tidak mau mati. Malah, suaranya berubah nada. Frekuensinya menjadi sangat rendah, lalu berubah menjadi suara tertawa wanita yang melengking panjang. Mas, pelan-pelan jalannya berlubang. Suara itu terdengar tepat di belakang telingaku. Aku bisa merasakan embusan napas dingin yang berbau tanah kuburan menyentuh tengkukku. Aku tidak berani menoleh. Aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan kehilangan kendali atas mobil ini. Dan kami berdua akan berakhir di dasar jurang. Mobil mulai terasa sangat berat. Mesin meraung-raung di gigi dua, seolah-olah kami sedang menanjak dengan beban 10 ton. Di luar, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya tersisa 2 meter. Tiba-tiba, di tengah jalan, aku melihat sesosok bayangan berdiri diam. Refleks aku membanting setir ke kanan. Mobil terpelanting, keluar dari jalur aspal, dan berhenti tepat di bibir jurang. Ban depan kami menggantung di udara. Sunyi hanya suara rintik hujan dan mesin yang mati mendadak. Guntur, kamu tidak apa-apa? Tanyaku dengan napas tersengal. Guntur tidak menjawab. Dia duduk mematung dengan mata melotot menatap ke depan. Aku mengguncang bahunya, tapi tubuhnya keras seperti batu. Saat itulah aku menyadari sesuatu. Guntur tidak bernapas. Dia pingsan karena ketakutan yang luar biasa, atau mungkin jantungnya berhenti. Aku sendirian sekarang, di tengah hutan, di pinggir jurang, dengan jenazah yang baru saja keluar dari petinya. Aku mencoba menyalakan mesin. Cek mesin tidak mau hidup. Aku memukul setir dengan frustrasi. Tiba-tiba, pintu samping ambulans di sisi sopir diketuk dari luar. Tok, 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 aku menoleh perlahan. Di luar jendela, di tengah kegelapan total dan hujan, berdiri Nyai Salamah. Wajahnya yang keriput tampak pucat pasi, matanya putih semua tanpa pupil. Dia mengenakan kain kafan yang sudah kotor oleh tanah, tapi dia berdiri tegak seolah tidak terpengaruh oleh gravitasi. Dia menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Kulitnya yang dingin membuat kaca berembun. Bibirnya yang biru bergerak pelan, membentuk kata-kata tanpa suara yang bisa kudengar di dalam kepalaku. Antarkan aku pulang, Satrio, atau kamu yang akan menggantikanku di dalam peti itu. Ketakutan itu kini berubah menjadi kepasrahan yang aneh. Aku tidak punya pilihan. Aku mencoba menyalakan mesin sekali lagi sambil merapal doa sebisaku. Ajaibnya, mesin menderu hidup. Dengan sisa tenaga, aku memundurkan mobil dari bibir jurang dan kembali ke aspal. Aku mengemudi seperti orang kesurupan. Aku tidak peduli lagi dengan lubang atau tikungan tajam. Di belakangku, aku bisa mendengar suara benda-benda berjatuhan, suara tawa, dan suara cakaran kuku pada dinding besi ambulans. Hingga akhirnya aku melihatnya. Sebuah jembatan tua dengan pilar berwarna merah yang sudah kusam. Perbatasan desa Karangsunyi. Begitu ban mobil menyentuh lantai jembatan, semua suara gaduh di belakang berhenti seketika. Bau busuk menghilang. Sirene yang tadi melengking pun mati dengan sendirinya. Suasana menjadi sangat tenang. Hanya suara aliran sungai di bawah jembatan yang terdengar. Aku melewati jembatan itu dan sampai di sebuah lapangan luas di depan sebuah rumah joglo tua. Di sana, puluhan orang sudah berdiri memegang obor, seolah-olah mereka memang sudah menunggu kedatangan kami. Seorang pria tua yang tampaknya adalah sesepuh desa mendekat ke jendela mobilku. Terima kasih, Pak Sopir, ucapnya tenang. Nyai Salamah memang ingin pulang dengan sedikit keramaian. Anda sudah menjalankan tugas dengan baik.
Warga desa kemudian membuka pintu belakang ambulans. Aku hanya bisa menonton dari spion. Mereka mengangkat peti itu yang anehnya sekarang sudah tertutup rapat kembali. Guntur mulai tersadar. Dia terbatuk-batuk dan menatap sekeliling dengan bingung. Warga desa Karangsunyi bergerak dengan sinkronisasi yang tidak wajar. Mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya suara langkah kaki di atas tanah becek dan gemerisik daun jati yang tertiup angin. Sesepuh desa yang belakangan ku ketahui bernama Mbah Wirio memberikan isyarat agar aku dan Guntur turun dari mobil. Guntur yang baru saja pulih dari syoknya gemetar hebat. "Sat, ayo pergi dari sini." "Perasaan aku tidak enak," bisiknya sambil mencengkeram lenganku. "Kita tidak bisa pergi begitu saja, Guntur. Ban depan kita tadi sempat selip, aku harus mengecek kondisi mesin dan AS roda. Lagi pula, mereka sudah mengepung kita." Jawabku pelan, berusaha tetap tenang meski lututku terasa lemas. Mbah Wirio mendekat, cahaya obor di tangannya menerangi wajahnya yang penuh kerutan sedalam parit. "Sopir dan perawat, masuklah ke rumah sebentar. Ada sedikit jamuan. Tidak baik langsung pulang di jam serat jam keramat seperti ini." Kami terpaksa mengikuti mereka ke dalam rumah joglo yang besar dan pengap. Di dalam, bau kemenyan yang tadi kurasakan di jalan terasa 10 kali lebih kuat. Di tengah ruangan, peti Nyai Salamah diletakkan tanpa alas. Anehnya, warga desa tidak meratap. Mereka malah duduk melingkar dan mulai bergumam sebuah rapalan doa yang bahasanya tidak aku kenali. Bukan bahasa Jawa halus, bukan pula bahasa Arab. Itu terdengar seperti desisan ular. Tiba-tiba, seorang wanita muda dengan pakaian tradisional yang lusuh mendekatiku membawa 2 cangkir kopi hitam yang mengepul. "Silakan diminum, Mas, biar perjalanannya lancar," ucapnya tanpa ekspresi. Guntur hendak meraih cangkir itu karena dia memang sangat haus. Tapi aku menyenggol lengannya. Aku melihat sesuatu di dalam kopi itu. Bukan sekadar bubuk kopi, tapi ada butiran-butiran kecil yang berkilau seperti serbuk kaca dan ada aroma anyir yang samar. "Maaf, Mbah, kami harus segera kembali. Tugas di rumah sakit masih banyak," tolakku dengan sopan namun tegas. Mbah Wirio berhenti bergumam. Dia menatapku tajam. "Kalian sudah membawa Nyai pulang. Tapi Nyai bilang dia sangat menyukai ambulans kalian. Dia bilang suaranya merdu. Jantungku hampir copot." "Nyai Salamah bicara. Kapan? Dia kan sudah mati." "Kami hanya menjalankan tugas, Mbah," kataku sambil menarik tangan Guntur. "Mari, Guntur." Saat kami berjalan keluar menuju ambulans, aku melihat warga desa sedang mengerumuni mobil kami. Mereka mengusap-usap bodi mobil dengan minyak yang baunya sangat busuk. Beberapa orang bahkan menempelkan telinga mereka ke dinding ambulans, seolah sedang mendengarkan detak jantung dari dalam mesin. "Hei, apa yang kalian lakukan?" teriakku. Mereka langsung menjauh, menghilang ke dalam kegelapan bayang-bayang pohon dengan gerakan yang sangat cepat. Terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Aku segera masuk ke kabin kemudi. Guntur membanting pintu samping dan langsung mengunci semua pintu. Aku menghidupkan mesin. Mobil menderu, tapi suaranya sekarang berbeda. Suaranya lebih berat, seolah-olah mesin itu sedang menahan rasa sakit. "Sat, lihat di jok belakang!" teriak Guntur. Aku menoleh. Di kabin belakang, di tempat peti tadi berada, kini kosong. Tapi ada sesuatu yang tertinggal. Di atas lantai besi ambulans terdapat ceceran rambut putih yang panjang dan segumpal tanah kuburan yang masih basah. Dan yang paling mengerikan, di kaca jendela belakang, ada bekas telapak tangan berlumpur yang jumlahnya sangat banyak. Seolah-olah ada puluhan orang yang mencoba masuk ke dalam mobil saat kami di dalam rumah joglo tadi. "Abaikan saja, Guntur. Kita keluar dari sini sekarang." Aku memacu ambulans keluar dari desa Karangsunyi. Saat melewati jembatan merah, aku merasa lega. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Begitu jembatan terlewati, jalanan di depan kami bukan lagi jalan berbatu menuju kota, melainkan jalanan yang sama persis dengan jalan yang baru saja kami lewati menuju desa. "Lu, kok kita kembali ke arah desa lagi?" Guntur panik. Aku memutar balik mobil. Aku yakin tadi aku lurus. Aku mengemudi lagi selama 10 menit. Dan jembatan merah itu muncul lagi. Kami terjebak dalam lingkaran setan. Setiap kali kami melewati jembatan merah untuk keluar, kami malah kembali ke gerbang desa Karangsunyi. Kabut di sekitar kami semakin pekat berwarna kemerahan seperti bercampur darah. "Sat, ambulans ini sudah ditandai." Guntur mulai menangis histeris. Dia membuka laci dashboard, mencari Al-Quran kecil yang selalu dia bawa. Tiba-tiba, radio panggil di dashboard menyala sendiri. "Satrio Guntur, kenapa lama sekali? Jenazah sudah menunggu di ruang pemulasaraan." Itu suara Pak Baskoro, kepala logistik. Tapi suaranya terdengar jauh, seolah-olah berasal dari bawah tanah. "Pak Baskoro, kami terjebak di Karangsunyi.
Tolong kami, aku berteriak ke radio Karangsunyi. Satrio Desa Karangsunyi itu sudah tidak ada sejak tahun 1980 karena longsor. Seluruh warganya terkubur hidup-hidup. Kamu mengantar siapa? Duniaku serasa runtuh. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti di tengah jembatan merah. Aku melihat ke bawah, ke arah sungai. Di bawah sana, di antara bebatuan kali, aku melihat puluhan pasang mata putih menatap ke arah kami. Mereka adalah warga desa yang tadi kami temui. Mereka tidak berdiri di atas tanah, mereka merayap di dinding jembatan seperti serangga. Lalu, dari arah belakang kabin, terdengar suara krek-krek atap ambulans mulai melesap ke bawah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat sedang duduk di atas sana. Kami mendongak melalui kaca depan. Kami melihat rambut putih panjang menjuntai menutupi seluruh kaca depan. Mas, kan sudah kubilang, jalannya berlubang. Wajah Nyai Salamah muncul dari arah atas, menggantung terbalik tepat di depan kaca depan kami. Wajahnya yang hancur kini membusuk dengan cepat di depan mata kami. Belatung-belatung mulai jatuh ke kap mobil. Guntur, loncat sekarang, teriakku. Kami berdua membuka pintu dan meloncat keluar tepat sebelum ambulans itu tiba-tiba melaju sendiri dengan kecepatan tinggi, menabrak pagar jembatan dan terjun bebas ke dalam jurang yang gelap. Aku terbangun dengan bau obat-obatan yang tajam. Bukan bau formalin, tapi bau antiseptik rumah sakit. Aku melihat langit-langit putih dan mendengar suara mesin EKG yang teratur. Satrio, kamu sudah sadar? Itu suara Pak Baskoro. Dia tampak sangat cemas. Di sampingnya ada beberapa polisi. Di mana Guntur? Di mana ambulansnya? Suaraku parau, tenggorokanku terasa seperti terbakar. Kalian ditemukan pingsan di pinggir jalan raya utama saat 10 km dari rumah sakit. Guntur masih syok, dia belum bisa bicara. Ambulansnya Pak. Pak Baskoro menghela napas panjang. Dia menunjukkan sebuah foto padaku. Foto itu menunjukkan ambulans nomor 09 dalam kondisi hancur total di dasar jurang. Tapi bukan itu yang membuatku gemetar. Di dalam foto itu, di kursi kemudi yang sudah ringsek, terlihat sesosok bayangan putih yang samar duduk dengan posisi tegak, menatap lurus ke arah kamera. Mobil itu ditemukan di jurang di daerah Gunung Lawu. Tapi anehnya, warga setempat bilang jurang itu sudah tertutup aksesnya sejak puluhan tahun lalu, jelas salah satu polisi. Aku terdiam. Aku tahu apa yang terjadi. Nyai Salamah tidak ingin aku atau Guntur. Dia hanya menginginkan kendaraan untuk membawanya kembali ke dunianya, dan ambulans nomor 09 adalah pilihannya. Setelah kejadian malam itu, aku memutuskan untuk mengundurkan diri. Aku tidak bisa lagi mendengar suara sirena tanpa merasa mual dan ketakutan. Guntur lebih parah. Dia sekarang dirawat di bangsal psikiatri karena terus-menerus merasa ada yang mencakar punggungnya setiap kali dia mencoba tidur. Aku pindah ke kota lain, mencoba hidup normal sebagai pedagang kelontong. Tapi, setiap kali hujan gerimis turun di tengah malam, aku sering mendengar suara mesin mobil tua di depan rumahku. Suara mesin yang terbatuk-batuk, persis seperti ambulans nomor 09, dan terkadang di kaca jendela toko aku yang berembun, aku melihat bekas telapak tangan kecil berlumpur, serta bau melati yang mendadak muncul entah dari mana. Dunia medis mungkin bisa menjelaskan kematian secara biologis, tapi bagi kami, para sopir ambulans yang bekerja di garis depan antara hidup dan mati, kami tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diusik. Ada jenazah yang memang harus diantar, tapi ada juga penumpang yang seharusnya dibiarkan tetap di alamnya. Malam ini, jika Anda melihat ambulans melintas dengan sirena yang mati di tengah malam yang sunyi, jangan pernah menatap terlalu lama ke arah kaca belakangnya. Siapa tahu, bukan hanya keranda yang ada di sana, tapi juga sesuatu yang sedang menunggumu untuk menoleh. Demikianlah akhir dari kisah pengalaman sopir ambulans malam ini. Sebuah pengingat bahwa di aspal yang kita lalui setiap hari, tersimpan rahasia-rahasia kelam yang kadang tak sengaja kita singkap. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak hingga kata terakhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, berikan like jika cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri, dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu, agar mereka juga waspada saat berkendara malam hari. Punya cerita horor serupa? Kirimkan di kolom komentar atau melalui email kami. Sampai jumpa di malam mencekam berikutnya. Tetap waspada, karena mereka selalu ada di sekitar kita.